شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Liridha'illahi ta'ala wa syafa'ati Rasulillah wa bi karamatil awliya ila yaumil qiyamah wa bi karamatil uhlamatil amilin wal musannifin al-mukhlasin wa al-dhama'il quram wal mufassirin wal muhaddithin wal mujtahidin wa manaf malikin syafi wa Muhammadin Hanbal Subaila Jamilullah bin Sufiyatin Muhaddiqin khususan al-hadrati Syamiyyatin Syamdil Badri Jilani wa Sayyid Taifas wa Sayyid Sabil Basir Jalaidil Baghdadi wa Sayyid Muhammad Bahawuddin Asabali Qaddasallahu sirrahul aziz wa sallam alaihim ala rasul sanadil kadari sadri wa sallam alaihim ala Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa usulihi wa furu'ihi wa silsilatihi wa nakhidin anhu Musa Sayyidina Syekh Muhammad Asnawi wa Sayyidina Syekh Ahmad Sari wa Sayyidina Samad Katib wa Sayyidina Syekh Muhammad Awidanar wa Sayyidina Syekh Abdul Karim Tanar wa Sayyidina Syekh Ahmad Khatib Samad Mahina Rasulullah Marifah dan kita semua alalim alam habis jangan nusa alalim alam Muhammad bin Muhammad semua alalim alam Syekh Taqiyuddin bin Muhammad Al-Sayyid Thumma ila jami' masyayikhina wa masyayikhina Asniki Muhammad Zuid Asniki Muhammad Nur Asniki Ahmad Salih Asniki Muhammad Fazil Asniki Abdul Aziz bin Zaid Asniki Abdullah Fakir Langit Asniki Abdul Wahid bin Kaji Zawuddin Asniki Mr. Mustafa Arbal Asniki Arwani Amir Kudur Asniki Manu Safiyan Asniki Abdul Sabir Asniki Abdul Abdul Asniki Ahmad Turdubi bin Kaji Anwar Asniki Muhammad sedikit jawab terang, sedikit jawab bayat, sedikit jawab Nasrani, sedikit jawab Salman, sedikit Muhammad Munawir, sedikit jawab Al-Qadri Munawir, sedikit jawab Al-Qadir Munawir, sedikit jawab Masuk Rabia, sedikit Jenderal Bidi Munawir, sedikit Jenderal Munawir, sedikit jawab Salman Al-Fadhil Mubarak Sayyid Abdul Mu'addi Muhammad bin Umar An-Nawil Badr Muhadratul Syekh Kiai Syekh Ash'ari Kiai Hasan Sulari Kiai Jawab Asbullah Kiai Nisrisan Kiai Abdul Hamid Pasuruan Kiai Abdul Hamid Jabat Kiai Ahmad Wahid Bidang Tuban Kiai Asyari Babat Namun Mbah Syabur Lingi Mbah Maimun Zubair Kiai Abdul Karim Kiai Muhammad Najib bin Abdul Qadir Muhammad Nabi Allah manfa'na barakati ulumihim wa karamatihi wa asrarihi wa la'atalika ya Allah. Ya Allah, sa'alillah bilahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan wa'adul khoto'i, yakni pembunuhan setengah sengaja atau semi sengaja. Ayasida seseorang sengaja dorbahu memukulnya bima dengan sesuatu layak dulu yang tidak
mematikan. Ghaliban pada umumnya, fayamutun kemudian dia mati. Saya sengaja mukul, tapi bukan dengan alat-alat yang tidak mematikan, ya tidak mematikan. Kemarin pakai batu, gitu ya. Itu sebenarnya batu itu enggak mematikan karena enggak tajam, ya kan enggak tajam. Apalagi cuma batunya kecil, atau pakai ini, pesawat pakai gini, pesawat pakai gini. Ini secara logika enggak mematikan. Oh kali sulit di pesawat, mati orang. Ini sengaja nyaman, bukan enggak sengaja. Kalau enggak sengaja kan kemarin namanya apa yang enggak sengaja? Yang khotoul mahdu yang nyata-nyata nggak sengaja. Yang kedua kemarin. Kalau ini sengaja, tapi memakai alat-alat yang tidak mematikan seharusnya. Dilempar pakai kunci, ini kan nggak matikan. Mati orang. Atau benda-benda yang lainnya yang sekiranya itu nggak matikan, mungkin cuma terluka, itu doang Pak, ya. Kalau kayak aret, celurit, pedang, tembak, pistol itu kan mematikan, ya toh? Nah ini. Nah kalau kita sengaja memukul seseorang, melempar seseorang dengan sesuatu yang tidak mematikan, ya toh? Misalnya ada seseorang seperti itu, fala qada alaihi, maka tidak ada kisos atasnya, gak ada kisos. Gak dibunuh dia, enggak baltajibu, tetapi wajib diatun, yakni diat, yakni tebusan atau istilahnya itu denda, ya, denda mughalladhatun yang berat, alal aqilati yang dibebankan pada keluarganya, kepada ahli keluarganya, muajjalatun yang ditangguhkan fi talati sininya sampai 3 tahun. Itu hampir sama kayak kemarin Pak, hampir sama kayak kemarin. Cuma kemarin kalau yang nggak sengaja sama sekali itu ringan, hukumannya ringan. Kalau ini semi sengaja ini, maka hukumannya dia mughalladhah, yakni denda yang berat. Denda yang berat. Rawat telah meriwayatkan Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah, hadis 2627, Abu Dawud dan Imam Abu Dawud, hadis 4547, wa khairuhuma, dan selain keduanya, an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, qatilul khata'i, nih membunuh, ya, membunuh yang enggak sengaja, ya, enggak sengaja. Syibhul amdi itu serupa dengan sengaja. Yang enggak sengaja itu artinya tadi ayat pembunuhan yang semi sengaja nih, itu hampir mirip sama sengaja membunuh, cuma beda alatnya doang Pak, beda alatnya. Mana tadi? Sebulan. Qatilu sauti, seperti membunuh dengan cemeti. Cemeti, apa artinya cemeti Pak? Pecut. Sekarang banyak di jalan-jalan itu ada begitu kan, cemeti. Pakai jaran kepang, cemeti itu kan nggak bunuh Pak, benarnya. Orang dicemeti dia nggak mati, nggak, paling apa namanya, jalan dok, gitu, jalan membekas mungkin gitu doang. Apalagi kan, wal asal dengan tongkat, tongkat dipukul pakai tongkat, mati ternyata. Ini juga enggak semi sengaja, berarti sengaja pukul nih pakai tongkat, tuk, mati ternyata. Ini namanya semi sengaja. Berapa Pak? Katakan di Nabi itu mi'atun, 100 Pak. Fi riwayatin, di dalam satu riwayat, fihi mi'atun minal ibil, yaitu 100 onta. 100 onta. Makanya
rata-rata mahal Pak. Tebusannya tuh udah ditentukan, nggak boleh 100 onta itu sekarang udah berapa juta tuh. Taruhlah 10 onta. Nah ini ada nanti pembahasannya ada di belakang, yakni di fasun wadiyatu, wadiyat khusus nanti ada pembahasannya. Nanti ada sekarang kita hanya sekilas saja. Arbauna yang 40 onta minha dari 100 tadi khalifatan. Itu apa namanya? Onta khalifah. Onta khalifah itu apa? Fi butuniha, di dalam perutnya auladuha, terdapat anaknya. Artinya onta mentek apa mentek saya? Onta hamil. Yang 40 onta hamil. Yang 60 nanti ada penjelasan di belakang. Nah begitu, masya Allah. Padahal onta hamil itu mahal Pak. Sapi aja sekarang, sapi harganya aja kalau mendekati lebaran gini 30. Kan pernah dengar Pak, sapi harga 200 juta ya? Berapa juta? 200 juta ya? Iya, saya takut hoax. Pokoknya bener ya, 200 juta ada sapi 200 juta. Ya Allah. Apalagi onta yang hamil. Oh sekarang sapi cungkring 17 tahun itu 17 juta harganya, 15 juta deh, itu pun kecil. Ini tulang doang, banyak tulangnya daripada dagingnya, ya toh. Paling tidak sapi itu ya harga 20 ke atas yang pantas untuk korban. Tetapi boleh nggak sapi ini ngomong-ngomong korban, sebentar lagi juga korban kan? Misalnya sapi kurus itu, bisa nggak dipakai untuk korban? Bisa nggak kurus? Sapi kurus? Bisa nggak? Boleh. Sapi kurus. Kalau kurus nggak terlalu nemen, nggak apa-apa. Tapi kalau kurus banget nggak bisa Pak. Nggak kurus banget itu nggak bisa. Sehingga hilang, nggak ada gajinya. Tulang kotak, dia iso, ya loh. Mau mangan balu apa piye tulang, ya bisa. Itu ada. Kan kalau sapi atau kambing yang dipakai untuk korban itu tidak cacat 4. 1, tidak matanya nggak buta. 2, tidak pincang. Yang ketiga tidak sakit. Tapi semuanya ini buta tetapi yang nemen banget, sehingga nggak bisa melihat, ya kan, nemen banget. Terpincang, yang nemen banget. Nemen itu artinya sekiranya dia berjalan dengan kambing-kambing atau sapi-sapi yang lain, dia ketinggalan jauh, itu nggak bisa. Kalau cuma bisa masih nututin, itu masih bisa, selama masih bisa jalan yang nututin. Terus tidak sakit yang apa namanya, yang nemen. Bukan cuma sakit flu loh, batuk-batuk. Kan ada kambing batuk, ada anjing gitu pun sakit nih. Enggak, belum tentu juga Pak. Sakit yang benar-benar, misalnya perutnya kan ada sapi, perutnya itu ada penyakitnya, dan seperti itu. Terus kurus, terlalu kurus, terus sehingga nggak ada sumsumnya, tidak ada lemaknya, ini nggak memisah. Nah jenengan korban milih sing gede loh, ya toh. Korban itu yang gede, 7 orang. Kan sekarang patungan 3 jutaan kadang-kadang. 3 juta udah dapat tuh. Makanya jenengan daripada beli kambing satu-satu, mendingan gabungan Pak, dibelikan sapi. 7 kambing sama 1 ekor sapi, dagingnya banyak 1 sapi. Tapi ya sapi yang nggak kurus tadi, maksudnya mau pedel, angel, pedel ya iso, ya toh. Nah seperti itu. Ini di luar tema. Ini onta yang anaknya ada
Yang perutnya ada anaknya 40, yang 60 itu berat. Di total ya berapa miliar gitu, berapa ratus juta lah. Taruhlah harga otak dipukul rata-rata 50 aja ya, 50 kali banyak juga ya. 50 juta kali 100 berapa? 5 miliar. 5 miliar. Ya 5 miliar. Itu yang 50, yang belum onta, yang belum ada anaknya, yang 70 tuh. Saya sering ngomong, kalau bisa ini, kalau misalnya ada presiden, nggak harus presiden dan gubernur, sebenarnya bisa Pak, atau menteri deh, itu sebenarnya nyembelih onta bisa Pak. Tapi saya belum pernah menemukan orang Indonesia ini korban onta, belum pernah dengar, belum pernah. Mungkin karena mungkin saya nggak ketinggalan berita atau apa. Pernah dengar Pak? Apa sih pernah lihat? Kalau ada yang disembelih jangan dengar onta Ragunan tapi disembelih itu. Padahal bisa Pak, bisa. Kayak Pak Presiden Pak Jokowi itu saya bilang ngomong sama Raja Salman, Pak saya dikirim onta 100 buat menteri-menteri saya sama gubernur-gubernur saya, bisa. Yang minta presiden loh. Kalau kita ya susah Pak, maksudnya biayanya ya mahal. Sebabnya di sana menyembelih onta itu biasa kalau di Arab. Makanya ada apa namanya? Onta guling. Kalau kita kan kambing guling tuh. Di sana onta guling. Ini saya udah diwanti-wanti nanti sama Ustaz Jani teman saya di sana. Oke, nanti kita makan onta guling. Guys, mantap. Nanti di sana. Karena banyak Pak daging. Karena apa? Semua orang bayar dam. Nih, orang haji itu kalau dia melaksanakan haji tamattu, ini selain yang hukum-hukuman yang misalnya meninggalkan ini itu loh ya, yang melanggar keharaman haji, keharaman umroh, Nabi berihram. Ini rata-rata orang jamaah Indonesia semuanya, ya rata-rata, bukan semuanya sih, rata-rata ini menjalankan haji tamattu. Tamattu itu artinya senang-senang, artinya menjalankan umrah dulu baru haji. Ini kena dam, hampir 80% dam kabeh. Lah kalau 200.000, ya toh, itu baru yang dam, belum yang qiran bayar dam. Yang ifrad enggak. Haji ifrad itu haji dulu baru umrah. Kalau qiran haji sama umrah dibagi. Kalau ifrad jarang Pak, apalagi yang berangkat udah berangkat kemarin tanggal 4 tuh, tanggal 5 kemarin ada yang berangkat kloter pertama dari Indonesia dan Jawa Timuran. Kalau dari Jawa Barat kloter pertama itu nanti tanggal 10 ya, tanggal 10. Ini misalnya lah tahunnya tanggal 10 ngambil ifrad nanti hajinya dulu, berarti dari tanggal 5 ya toh sampai tanggal wukuf itu harus pakai pakaian ihram. Kan pusing, mana pakai ihram teh kagak boleh pakai celana dalam, apa enggak gondal gandul, nah itu. Nah itu terus nggak boleh pakai peci, pakai bikini brodolin dan lain sebagainya. Larangan-larangan haji, larangan umroh selama berapa hari? Kalau tanggal 5 wukufnya kan 5 hampir 1 bulan, karena sekarang wukuf tanggal berapa? 9 ya? 9, ini tanggal 5 berangkat, 5 ketemu 5 lagi, berarti iya kan sebulan kan? Tuh enggak, dia berihram. Makanya enggak mungkin. Ada juga orang, kecuali kayak saya nih, nanti berangkatnya kayak saya tanggal 30. Saya mengundang bapak-bapak untuk hadir di acara Walimatus Safar di Al-Batoniyah tanggal 26 hari Minggu, seperti pengajian Riwanan, cuma ini khusus Walimatus Safar
Paling kita baca maulid, rotib, langsung tausiah-tausiah dari para guru-guru ya. Tanggal 26 nanti pada datang yang nggak ada kesibukan ya, kita tolong. Nah, saya tanggal 30 kan, hukum kurang 7 hari. Nah, karena tanggal 1-nya saya berangkat tanggal 1, otomatis hukum itu kurang 7 harian. Sebenarnya masih bisa gitu, tapi saya pengen tamato aja. Kenapa? Selama 7 hari ini kita bisa melaksanakan umroh sunnah kali-kali. Gitu, ya toh, umroh sunnah. Kan udah dapat 7, 6 paling tidak. Nanti habis hajian umroh lagi. Tapi kalau kakek nenek semua udah terasa umroh kabeh Pak, zaman dulu sudah lama. Ini yang badal-badal umroh, orang-orang yang nitip-nitip badal umroh untuk bapak ibunya, itu yang saya jalankan. Insyaallah. Itu Pak, itu korban kabeh, coba bayangin. Taruhlah kalau sekarang 100.000, Indonesia itu kebagian 100.000 sekian. Itu kalau kambing semuanya berapa? Indonesia itu belum, Pakistan ya toh, belum India, belum, wah sedunia berapa juta ini semuanya nyembelih dam. Oh, itu yang baru haji tamato, haji kiron, belum ya, karena dia lupa pakai celana ya toh, atau dia melakukan hal-hal yang diharamkan ketika berihram. Nah ini makanya di sana Pak, Masya Allah daging pas tanggal 10 Dzulhijjah itu udah kayak tertekan, ya kan, tertekan itu. Makanya di sana mau belenger, nggak usah di sini aja belenger kita. Ngapain kita jauh-jauh sana Pak? Saya di sini kalau lagi musim lebaran haji ini belenger Pak. Aduh, unger-ungeran. Bahasa mana itu unger-ungeran? Bahasa Jawa, belenger Bapak. Ya Allah. Berapa kilo? Itu damnya, ya toh. Kita lanjutkan warna dan telah meriwayatkan Abu Dawud dari Imam Abu Dawud hadis 4565 anak Nabi yang bahwasanya kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, beliau bersabda, aklu syib'il abdi mughalladun ya, mitru abdil abdi. Ini hampir sama itu, membunuh dengan cara sengaja, ya kan, sengaja yang tidak mematikan itu sama aja dengan sengaja yang dengan cara mematikan. Tapi nanti diberatkan lagi. Kalau yang sengaja pakai tembak, pakai itu udah berat, diberatin lagi, gitu, ya kan? Nanti penjelasannya ada di belakang. Wala yuqtalu sahibuhu, dan tidak dibunuh pelakunya. Jadi kalau membunuh pakai tongkat, bukan membunuh, memukul pakai tongkat menyebabkan dia mati, pakai cemeti menyebabkan dia mati. Makanya rata-rata orang-orang yang di Indonesia yang di sana itu dihukum mati gara-gara nggak bisa bayar tebusan itu, ya kan? Dianya nggak bisa bayar ya, sehingga mau nggak mau ya dimati. Tapi kalau di sini kalau ini kalau dipakai ini wala yuqtalu sahibu, nggak boleh, nggak dibunuh. Karena apa? Karena alatnya sebenarnya nggak mematikan, ya. Nah, kalau saya takut ini sebelum saya lanjutkan, ada yang nanya di luar tema, ada yang nanya. Sedikit saya tadi bahas tentang korban, orang saya takut ntar lagi korban lagi. Korban loh Pak, jangan korban perasaan bayangnya dengan ini. Korban perasaan Pak Ustaz saya, ya Allah. Korban, insya Allah ya, korban rutinkan korban. Walau
gantian sampean nanti istri, anak lagi, anaknya 3, nanti orang tua kalau belum korban boleh jangan mampu loh ya. Kalau semuanya udah korban baru kita lagi muter aja. Setahun apa? Setahun kambing 1. Kambing 1 itu mampu Pak dengan beli sebenarnya. Ya toh? Sebenarnya mampu. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wanita mau tanya Ustaz, berkenaan dengan penyembelihan binatang kurban. Syarat-syarat untuk menyembelih binatang kurban itu ada beberapa syarat-syarat penyembelihannya. Misalkan harus menyebutkan nama Allah atau menghadap kemana, termasuk alat yang dipakai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nih yang melewat korban itu rukunnya ya, rukunnya itu artinya yang wajib dilakukan ketika si hewan korban tadi udah putus urat kerongkongannya ya dan urat pernapasannya, yakni urat yang menghubungkan kemakanan dan urat yang menghubungkan nafas. Selama itu udah putus, kita harus memakai pisau yang tajam. Jadi jangan cuma ngomong, banyak ngomong. Kegelian Pak, kalau bisa sekali. Walaupun nggak sekali, jangan sampai lepas. Ya, berapa kali aja nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai lepas. Gak sebagaimana yang kadang-kadang orang harus sekali, kalau nggak sekali haram. Nggak bener itu. Yang penting jangan lepas. Jangan 5 kali. Yang penting jangan lepas. Jadi lepas. Ya toh? Makanya tajam, harus tajam. Nah, itu harus memakai senjata tajam saat menyembelihan. Lebih ininya di sini sebentar. Lebih lengkapnya di sini biar kita ingetin ya. Kalau biar berurutan Pak, biar berurutan. Tapi kalau saya jelasin secara itu agak berurutan. Mana nih? Wa kamalu zakati, dan adapun sempurnanya sembelihan itu ada 4 Pak. Arba'atu asya'adwa qad umi, yakni memutuskan nih ulkum. Apa itu nih? Tenggorokan, belum menjing. Ya. Yang kedua al-mati, yakni apa namanya jalan. Kalau mati tadi jalan tenggorokan ini Pak. Kalau ulkum itu jalan napas. Ya, ulkum jalan napas. Yang kedua harus memutuskan jalan makanan. Tuh, ya toh. Yang ketiga harus ini yang lengkap ya. Memutuskan ada urat 2 Pak di belakang tenggorokan sama ini ada urat 2. Itu harus putus 2 urat tadi. Ya. Itu. Nah, itu berarti 4 itu pokoknya intinya kalau udah ini plek itu udah putus semuanya. Maka diusahakan sampai sini nyembelih itu. Pinggir sini set gitu. Ini udah nyampe apa namanya Pak? Ban tulang itu udah jelas. Itu udah putus. Itu wajibnya. Ya, itu wajibnya. Terus kalau memutuskan lanjutnya mana? Syarat-syaratnya
Syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya. Syarat-syarat nyembelih, ya toh? Syarat-syaratnya nyembelih. Kalau tadi kan wajib yang harus dilakukan, ya toh? Syarat-syaratnya yaitu harus pakai senjata tajam. Senjata tajam di sini yang landep tajam dari besi, gitu. Nggak sah jenengan itu nyembelih pakai kuku misalnya. Kayak orang kudoro pakai kuku jus mantap misalnya, kukunya dus perkudoro yang wayang ini mau wayang pakai apalagi pak gigi itu nggak sah, digigit mati nggak sah, ya kan? Itu namanya pakai. Makanya nih sekaligus saya sampaikan, jenengan nembak burung mati itu pakai nembak burung pak, ya loh, yang pistol-pistol yang ini apa, senapan angin, nembak kultus mati, walaupun pakai bismillah pak. Kenapa demikian? Karena mimis, pelornya, pelurunya itu nggak tajam pak. Itu kan bulat gitu doang kan, bulat, nggak tajam. Selanjutnya ada apinya, nggak boleh sampai pakai api, ya toh. Terus kalau pakai panah bisa, panah tapi yang tajam pak, atau tombak dilempar, bisa. Atau pakai apa? Kalau orang yang jalan sendiri, yang bumerang, nadus kena langsung misalnya, itu tajam loh. Tapi kalau panah, bumerang segala macam tadi ditambahin racun, haram. Gitu. Ingat-ingat tambahin racun. Panah ditambahin racun. Kan ada tuh Pak, orang-orang yang saudara-saudara kita timur sana pakai panah Pak. Karena panah langsung mati orang. Karena ada racunnya. Ya toh? Gak boleh. Ya gak boleh. Jadi harus tajam, tombak. Tapi itu pun hewan yang yang tidak bisa dikuasai. Kalau hewan yang bisa dikuasai, wajib tadi memutuskan hulkum, matul dan wajdata ini, yakni urat di belakang dua tadi, ya toh? Misalnya ada sapi bisa dikuasai tetapi kejegur sumur Pak, sumur piye nyembelih Melayu, atau misalnya ini ada sapi mau disembelih, ngamuk lari masuk sumur, belum mau nyemplung kemana, mau nyembelih kemana ini, ya toh, susah toh. Sumurnya ceritanya nggak ada airnya atau mungkin mas gini airnya, gimana ini? Nanti kalau kita nyemplung bahaya ini. Itu bisa ditombak pakai itu tadi yang paling tajam, dus. Atau sapinya ngamuk lurus jalan, bapak ini aja pakai apa namanya, golok yang tajam, ya toh. Bapak kalau ahlinya ini harus pesilat jangan ngadepin ini, ya toh. Badan mana saja yang sapi yang kena itu halal. Bismillahirrahmanirrahim. Tuas langsung brodol selesai kabeh. Weh, enggak apa-apa. Saya pernah nyembelih tahun kapan dulu? Kalau saya kan langganan nyembelih, tahun ini doang yang enggak nyembelih di Taibah, sapinya 16. Di sini juga 16-an ya? Sapinya berapa kaki di sini? Amin. 16 rata-rata. Kalau nggak dijaga, kalau nggak di-stop, jalan terus itu di Taibah. Itu ada satu kesurupan, sapi kesurupan. Dan saya kasih tahu jangan ditaruh di situ, di mana? Di pohon apa jamblang apa jambu di situ tuh, dekat pojokan Taibah. Itu pasti terjadi karena di situ emang ada penunggu itu. Nah itu lari Pak, belum ke
pegang saya udah lari Pak. Astagfirullah. Ini habis itu saya udah antisipasi, udah mikir. Saya mau ini dari ya. Saya kakinya Pak, kakinya mau saya antem 2 atau 3 biar langsung jatuh, nanti baru sembelih gitu. Kalau kaki kan nggak mati Pak, kalau kaki. Tapi kalau kaki langsung mati karena itu ngamuk ya nggak apa-apa, sah. Tapi kan logikanya kalau kaki nggak mati, pengennya saya antem di sini nih, yang belakang das gitu. Harus berani memang, harus taktam. Tapi alhamdulillah ya Allah punya kehendak, jadi kita minta ke Allah. Jatuh sendiri mobil apa sapi itu jatuh langsung jadi itu ya kan? Jadi kalau ada misalnya sapi di anur sering ngamuk, caranya begitu, mau perutnya mau mana yang penting kita membuat dia mati. Kalau kita lukai cepat belum mati ya di sini gitu ya. Terus sunah menyembelih, bismillah, baca bismillah. Itu sunnah Pak, bukan wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Maka syarat menyembelih itu harus Islam. Terus apa namanya? Baca bismillahirrahmanirrahim, terus membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus apa namanya? Niatnya gimana? Nawaitu an adbaha nawaitu an adhaba hadhil udhiyah min bapak fulan bin fulan ya minal wajdadaini qulubumi wal mar'i fardhan lillahi ta'ala. Terus bismillahi Allahu akbar ya kan, bismillahi Allahu akbar. Serah udah. Ada badan lagi itu katanya kalau nyembelih nggak boleh dikumpulkan sapi, memang betul itu adab aja. Jadi area jagal ya, area jagal sama area yang buat nyancang sapi atau nyancang apa namanya, kambing, itu dibedakan Pak. Jangan dijadikan satu. Di sini sapi yang mau disembelih, di sini yang disembelih. Itu bikin stres sapinya yang lain. Yang liatin, ya Allah, kasihan kali itu teman saya. Terlebih juga saya, jangan-jangan. Jadi udah stres dia, ya kan? Makanya Bapak harus punya istilahnya pembatas gitu. Ya, pembatas. Jangan apa namanya? Punyalah persapian gitu. Perkambian. Ya, urutannya Bapak baca bismillah, baca sholawat. Yang ketiga, oh ya, apalagi menghadap ke kiblat. Menghadap kiblat. Siapa yang menghadap ke kiblat? Ya sapi sama, ya terutama yang motong, ya kan, yang motong itu sunnah. Kalau nggak menghadap kiblat ngadep ngidul ya nggak apa-apa, sunnah, ya toh. Tapi kepalanya di mana? Kepalanya di kiblat di mana? Kepalanya di mana? Ini kepalanya di luar apa di kidul? Di luar apa kidul? Atau luar di kidul gimana? Sapinya masa kebun nyembelih bulan balik ke sono. Sapinya di kepalanya di luar apa di kidul? Aduh, gimana? Kepalanya di kidul. Sapinya begini, kitanya begini. Nah kalau kepalanya di sini, banyak belinya gimana? Apa pakai tangan kiri? Gitu. Tapi boleh nggak pakai tangan kiri? Boleh aja. Tapi itu nggak sunnah. Jadinya, misalnya, pakai kiri nih, kedel orangnya nih. Ya jangan ya.
Cari yang nggak kidal banyak kok. Jadi kepalanya ada di sebelah selatan. Orangnya menghadap kiblat, yang nyembelih itu menghadap kiblat. Itu menghadap kiblat. Yang keempat, takbir Allah, bismillah, ya Allahu akbar. Itu yang keempat, ya kan? Terus apa lagi? Doanya Allahumma hadi minka wa ilaika fataqabbal. Ya fataqabbal hadil udhiyah ya Allah min fulan bin fulan. Gitu. Langsung set udah. Paham ya? Itu Pak. Saya kira ada yang kurang kira-kira. Itu urusannya Pak Ustadz Pak Ustadz Abdurrahim tuh sama Pak Ustadz. Kalau makmum mah yang penting megangin kakinya ya. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal hadhil udhiyah gitu. Fataqabbal hadhil udhiyah ya Allah min fulan bin fulan. Itu doa terakhir. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Apalagi yang masa nyembelih. Saya kira cukup dah. Ya kan, kita aja. Ada yang kurang nggak kira? Tapi itu sunnah semua itu. Sunnah. Jadi yang wajib tadi, pokoknya yang wajib itu selama hewan itu bisa dikuasai, wajib hukumnya nyembelih. Termasuk baca Bismillahirrahmanirrahim sunnah. Sunnah Bismillahirrahmanirrahim. Syaratnya nyembelih harus Islam. Sembilannya orang musyrik, orang kafir haram. Walaupun dia baca Bismillah, enggak. Paham kan nih? Sembilannya orang kafir atau orang musyrik, walaupun dia baca Bismillahirrahmanirrahim haram. Karena syarat utama muslim Pak. Muslim gak baca Bismillah sah penyembelihannya dalam madzhab Syafi'i. Dalam madzhab Syafi'i kita bahas. Ya toh? Ada lagi yang nanya? Tadi yang menyebut asma Allah Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah. Sunnah. Tuh mana dalilnya no? Wa yustahabbu 'inda dzikri khamsatu asya'a ahadwa at-tasmiyatu. Oh itu. Ya tuh. Bismillah. Fabi qauli dzatihi bismillah wal akmalu bismillahirrahmanirrahim. Sunnah. Ini kadang-kadang nanti dibantah. Wah, ngawur tuh Pak Ustaz tuh. Maca bismillah sunnah ini ngawur tuh. Udah bisa menyesatkan orang. Nah, itu enggak. Saya tinggal transfer doang, Pak. Ya toh? Makanya kadang-kadang ya itulah salah paham. Dikira ada baca bismillah itu wajib, padahal tidak wajib, itu sunnah. Yang wajib itu muslim, syarat. Yang menyembelih harus muslim. Terus putus ini semuanya pakai alat yang tajam, gitu. Pakai batu nggak sah. Sapi ngamuk dilempar batu haram. Pakai pelindang. Apa pelindang? Ketapel apa ketapel? Ya pokoknya itulah ya. Itu bangke Pak, ya pakai bangke, serat kena mati. Saya udah baca Bismillah kok salah, ya toh? Karena apa? Itu itu nggak tajam barangnya. Tajamnya itu harus dari besi. Dari besi yang tajam aja, tajam. Kan rata-rata barang tajam itu baja, besi, ya toh? Beling itu bisa tajam nggak? Tajam bisa nggak? Tajam sedikit. Tajam nggak? Kalau nggak tajam ya nggak bisa. Kalau cuma buat kadang-kadang pakai ini, pakai bambu, itu sip, itu mah buat nyembelih nggak bisa itu mah.
itu buat ngelet doang itu mah. Itu juga tajam, tapi bukan itu yang dimaksud. Yang bisa membunuh secepatnya. Jangan ongok kayak gini-gini kambingnya sampai yo pada dikelirin sampean. Yo korer. Ya. Katanya geli. Angkanya tajam, ya yang tajam. Kadang-kadang yang nanya, boleh nggak perempuan yang beli? Nggak apa-apa. Mau laki mau perempuan. Kadang-kadang laki-laki itu juga jangan lihat gede tingginya, Pak. Jangan. Tapi lihat adrenalinnya. Saya itu nyembelih di salah satu perusahaan, ada sekutu gede banget, kumisnya jamprang banget nih, gede banget nih, datang, gede banget nih. Apakah bosan? Udah disembelih belum? Belum. Saya kesana ya. Aku udah kesana kan, udah mau disembelih, dia kabur, tak usah kabur. Masya Allah, kabur dia, tar. Enggak mau sama kumis yang itu mau. Astagfirullah. Jadi memang orang itu nggak lihat dari gede tingginya, mah. Ada orang kecil tapi pemberani, ya tak? Ada juga. Perempuan juga boleh. Terus yang kedua, kadang-kadang ada yang nanya itu pakai ada boleh nggak? Kalau istrinya lagi hamil itu boleh. Ada yang kayak gitu kan? Katanya haram. Ini kadang-kadang bikin hukum sendiri. Haram piye? Hukumnya kodim. Ya toh? Enggak apa-apa. Lah kalau yang nyembelih itu, kalau yang nyembelih satu kampung kayak orang dulu, yang nyembelih kiai doang. Istrinya kiai lagi hamil. Lah tuh yang nyembelih siapa coba? Tukang jagal. Yang tukang jagal tuh, yang biarkan nyembelih tiap hari itu, kalau istrinya hamil terus nggak kerja berarti dia nanti 9 bulan. Nggak ada keharaman. Itu ya juga nggak ada pamali sebenarnya. Karena orang kadang-kadang kalau lagi istrinya hamil mau nyembelih, terus dia punya keyakinan jangan-jangan nanti anaknya begini. Akhirnya jadi kenyataan karena apa? Doa yang ada. Gitu. Doa. Perempuan nyembelih mangga sok, orang apa-apa. Yang penting mau persyaratan. Ya. Kalau lagi head itu? Lagi head juga nggak apa-apa. Udah. Muslim aja, yang penting muslim syaratnya. Muslimat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi wa wirri fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta astaghfirullahal azim subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.